Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kali ini, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kembali pengajian kita yang sebelumnya kita laksanakan di Masjid Al-Intisar pada setiap hari Jumat malam Sabtu, yaitu pengajian Riyadhus Shalihin, yang mana terakhir kemarin kita telah sampai pada bab birrul walidain wa silaturrahim, yaitu bab yang mengumpulkan nusus syariat baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang mengajarkan satu ajaran di dalam Islam yang agung, yaitu berbakti kepada orang tua dan kemudian silaturrahim. Namun kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya wabah pandemi Covid ini, maka semenjak kurang lebih 3 bulan yang lalu pengajian di masjid dihentikan, dan sampai saat ini nampaknya kemudian keadaan juga belum membaik 100%, meskipun kemudian 1, 2, 3 hal kita dapati ada kabar baik, di mana kemudian tingkat kesembuhan orang-orang yang sudah tertular itu semakin bertambah, dan kemudian di beberapa daerah ada penurunan angka penularan, meskipun nanti di beberapa daerah masih tetap ada penambahan angka penularan. Kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera diangkat dan kaum muslimin secara khusus dapat melakukan aktivitasnya kembali sebagaimana sebelumnya. Nah, atas dasar itulah kemudian untuk melanjutkan pelajaran kita, melanjutkan kajian kita meskipun dalam keadaan wabah ini masih ada kemungkinannya untuk terjadi gelombang selanjutnya, maka kemudian pengajian ini kita lanjutkan secara online insyaallah, agar kemudian satu pertimbangan kami, proses menuntut ilmu itu harus terus berjalan. Apa yang menjadi kendalanya tidak boleh berkumpul, maka kemudian menuntut ilmu tidak harus ada aktivitas kumpul-kumpul. Maka di antara yang kami siasati adalah menyampaikan ilmu ini melalui jalur online seperti ini. Kemudian yang kedua, pertimbangan kami insyaallah dengan melakukan upaya dakwah melalui jalur online ini, kaum muslimin yang tidak sempat hadir di masjid karena kendala jarak jauh dan lain sebagainya masih bisa mengambil faidah. Kita sama-sama bisa menuai faidah dari nusus syariat yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab yang barokah ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Pesan dari guru kami atau nasihat dari guru kami, ayahanda dari guru kami guru kami Syekh Ibrahim Nur Saif hafizahullah. Beliau putra dari salah seorang muhadits di Makkah, Syekh Muhammad Nur Saif, pernah kemudian menyampaikan satu nasihat, bi'iddar washtaril adgar. Kalau perlu jual rumah kamu kalau kamu nggak punya duit, untuk kemudian kamu beli kitab adgarnya Imam An-Nawawi. Nah, guru saya Syekh Ibrahim Nur Saif itu pernah menyampaikan kepada kami di sesi pembelajaran beliau di kelas bahwasanya ayahnya itu adalah seorang yang mengagumi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian setelah saya pribadi melakukan telaah terhadap karya-karyanya Imam An-Nawawi rahimahullah, memang benar apa yang dikatakan oleh ayahanda beliau bahwasanya karya-karyanya Imam An-Nawawi ini adalah karya-karya yang
Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan di dalamnya, yang sedikit kaum muslimin yang tidak mengambil faedah dari karya-karya beliau. Bahkan yang paling terkecil sekalipun Arba'in An-Nawawiyah, hampir tidak ada pesantren ataupun kemudian sekolah yang tidak mempelajarinya. Ini yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan karya beliau ini karya yang berkah. Nah, yang ada di hadapan kita saat ini adalah Riyadhus Shalihin, dan ini yang juga saya nasihatkan kepada murid-murid saya nasihatkan juga kepada para mahasiswa saya untuk membeli. Di dalam rumah itu harus ada Riyadhus Shalihin. Kalau dahulu Al-Imam Abu Daud itu pernah mengatakan, man kana fi baitihi kitabi hadza ay as-sunan, barang siapa yang di dalam rumahnya itu ada kitab saya ini, yaitu sunannya Abu Daud itu, faka'anna fi baitihi nabiyyun yatakallam, seakan-akan di dalam rumahnya itu ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW yang berbicara dan memberikan nasihat kepadanya. Maka pada kesempatan ini, kalau sunan Abu Daud itu terlalu panjang, maka saya nasihatkan bagi diri saya sendiri dan juga kemudian kaum muslimin, seakan-akan kemudian bagi mereka yang ada kitab Riyadhus Shalihin ini di rumahnya, ada Nabi yang kemudian memberikan nasihat kepada Anda ketika kemudian Anda mendapati problem dalam hidup Anda. Dan di pertemuan sebelumnya telah kami sampaikan ketika kita mempelajari hadis Abu Talhah, ketika Abu Talhah mendapati masalah rumah tangga dengan istrinya, Abu Talhah larinya ke Rasulullah SAW. Tidak sebagaimana pelarian orang-orang kafir ketika mereka mendapati permasalahan, larinya itu ke minum-minuman keras dan lain sebagainya. Ini tidak memberikan solusi. Nah, Abu Talhah ketika itu larinya ke Rasulullah. Ini satu pelajaran berharga bagi kita. Apapun problem yang kita hadapi, marilah kita lari dan kemudian carikan solusinya itu di dalam Alkitab dan di dalam As-Sunnah. Maka cara yang kemudian dekat dengan seseorang apabila ia mendapati mendapati problem dalam kehidupannya, di antaranya adalah rujuk kitab ini, cari kemudian jawabannya di dalam kitab ini. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jawaban atau solusi bagi problem yang ada. Oleh karena itu, secara umum kami nasihatkan kaum muslimin untuk memiliki kitab ini agar kemudian bisa melihat bagaimana Nabi SAW itu memberikan ajarannya kepada umatnya. Adapun yang kita pelajari insya Allah pada kesempatan pertemuan kali ini, yaitu hadis yang ke-7 di dalam bab birrul walidain wasilatur rahim. Bab ini ada 2 tema. Yang pertama adalah berbakti kepada orang tua, dan tema yang kedua adalah menjalin silaturrahim. Hingga kemudian nanti hadis yang kita baca ini jika tidak menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua, hadis yang ada itu juga nanti pada saat yang bersamaan juga mengajarkan tentang keutamaan silaturrahim. Hadis yang ke-7 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini. Jadi ke-7 ini adalah urutan nomor hadis di dalam bab. Dan ini pun penomoran yang ada di dalam cetakan yang ada di hadapan saya pada saat ini. Apabila nanti kaum muslimin sekalian memiliki kitab Riyadhus Shalihin dengan cetakan yang lain, boleh jadi nanti penomorannya itu akan berbeda antara satu penerbit dengan penerbit yang lain. Adapun hadis yang ke-7 di dalam bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu, dan diriwayatkan darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala, ada seseorang yang kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabah, aku memiliki qarabah. Qarabah itu kerabat, terambil dari kata qarib, yaitu orang yang dekat dengannya, yang memiliki kedekatan, memiliki kekerabatan, hubungan darah
Artinya masih keluarga. Saya punya keluarga di sini. Nah, keluarganya ini gimana? Disampaikan oleh orang tersebut kepada Nabi, asiluhum wa yaqta'uni. Saya menjalin silaturahim dengan dia, dengan keluarga saya ini. Wa yaqta'uni, tapi mereka kemudian memutuskan silaturahim ini, gitu loh. Satu. Yang kedua, wa uhsinu ilaihim wa yusiuna ilayya. Saya berbuat baik, ihsan kepada dia gitu. Tapi yang mereka balas kepada saya apa, wa yusiuna ilayya. Tapi mereka kemudian memberikan apa? Balasan yang balasan yang buruk kepada saya. Saya berbuat baik, tapi dia berbuat buruk kepada saya, kebalikan. Terus kemudian yang selanjutnya, sifat selanjutnya yang dia dapati di dalam qorobahnya itu apa? Wa ahlumu anhum. Saya melakukan hilm. Hilm itu al-hilmu dari akar kata ha, lam dengan mim. Ada beberapa makna dasar bagi kata ini, namun kemudian yang memiliki kesesuaian dengan konteks hadis ini adalah al-hilmu maknahu tarku al-ajalah, yaitu tidak tergesa-gesa. Atau dalam kata lain, al-hilmu di sini sabar yang ekstra, sabar yang sudah menjadi karakter di dalam diri seseorang. Orang yang kemudian dia sabar dan kemudian tidak tergesa-gesa, gitu kan, adamul ajalah, tidak tergesa-gesa. Dan wa ahlumu anhum, ahlum ini sifat yang ketiga, wa ahlumu anhum. Ahlum terambil dari kata al-hilmu yang makna dasarnya itu adalah tarkul ajalah, artinya tidak tergesa-gesa. Dengan kata lain, dia bersabar. Nah, para para ulama syurrah yang menjelaskan ini, diantaranya Mula Ali Al-Qari rahimahullah, menyebutkan wa ahlumu anhum bil afwi. Saya tetap bersabar dengan mereka, tidak tergesa-gesa untuk membalas keburukan mereka dengan maaf. Artinya saya maafkan tindakan mereka yang menyakitkan hati seperti itu, saya maafkan. Ini yang kemudian seseorang yang seperti ini itu disebut halim. Dia bersabar atas keburukan orang lain dan kemudian tidak tergesa-gesa untuk membalasnya. Tarkul ajalah, tidak tergesa-gesa untuk membalas. Dan ketika ini sudah menjadi karakter pada diri seseorang, orang tersebut dikatakan rajulun halim, seorang yang kemudian halim. Dan ini salah satu nama Allah Azza wa Jal, Al-Halim, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bersegera untuk membalas hambanya. Lihat, hambanya mabuk hari ini, nggak diazab hari itu kan, nanti tunggu, siapa tahu dia mau bertaubat. Banyak kemudian pasangan yang ketemu terus kemudian langsung zina seperti itu kan, sebelum menikah. Allah nggak langsung marah, nggak langsung kemudian dicelakakan orang itu, tapi diberi kesempatan, bisa berubah atau enggak gitu loh. Nah, ini makna dari ahlumu anhum. Jadi sahabat Nabi ini tadi ketika bertemu dengan Nabi SAW mengatakan demikian, sudah berupaya untuk sabar, memaafkan, dan kemudian tidak membalasnya, tidak bersegera untuk membalas keburukan yang dilakukan oleh kerabatnya ini. Tapi kemudian apa yang menjadi balasan dari mereka? Wa yajhaluna alayya. Mereka kemudian melakukan perbuatan jahil. Wa yajhaluna alayya. Jahil ini dalam makna bahasa Arab artinya adalah adamul ilmi, seseorang yang kemudian tidak memiliki ilmu. Artinya perbuatan yang dilakukannya ini adalah perbuatan seseorang yang kemudian tidak punya dasar ilmu. Apa yang dimaksudkan dalam hal ini, ya jahaluna alayya, yaitu membalas diriku dengan kebencian dan kemarahan seolah-olah dia tidak tahu, dia tidak peduli, seolah-olah tidak ada ilmu dalam diri mereka bahwasanya saya telah berbuat baik kepadanya gitu.
yang mana tidak ada bedanya saya berbuat baik dengan dia ataupun tidak, dia menganggapnya saya nggak berbuat apa-apa gitu. Hingga kemudian membalasnya dengan keburukan, dengan amarah, dengan kebencian gitu. Padahal sudah saya lakukan perbuatan baik terhadap keluarga saya ini. Maka kemudian apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la in kunta kama qulta. Kalau memang Anda itu sebagaimana apa yang Anda katakan, yaitu andai kata benar apa yang Anda ucapkan tadi mengenai keluarga Anda ini, gitu. Faka'annama tusiffuhumul malla. Faka'annama tusiffuhumul malla. Maka seakan-akan Anda ini tusiffu makna asalnya di dalam bahasa adalah indimamu syai' ila syai' wa dunuwuhu minhu, yaitu apa? Mendekatkan sesuatu kepada sesuatu dan menyatukan dan menggabungkannya. Nah, konteksnya di dalam hadis ini apa? Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi, Anda memberinya makan, menjejali makan. Bagi kalau bahasa Jawanya itu menjejeli, dijejeli itu disuap dengan paksaan gitu kan. Anda seakan-akan menyuapnya itu dengan paksaan, tapi yang disuapin itu apa? Al-malla. Disebut dalam hadis ini al-malla. Apa itu al-malla? Al-malla ini dijelaskan oleh para ulama bahasa ar-ramadul har, pasir yang panas. Jadi Anda ketika menyuapi seseorang dengan pasir yang panas, yang menderita adalah orang yang disuapi, sementara orang yang menyuapi itu tidak ada madarat barang sedikit pun. Nah, posisinya sama seperti kasus ini. Seorang yang kemudian berbuat baik kepada seseorang, orang yang berbuat baik ini tidak mendapatkan madarat sama sekali, tapi yang mendapatkan madarat adalah yang menerimanya itu. Selama kemudian orang yang menerima ini tidak berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya, maka orang yang tidak berterima kasih ini akan selalu senantiasa mendapatkan keburukan, sebagaimana keburukan seorang yang kemudian disuapi dengan pasir panas ini tadi. Dan kemudian Nabi mengatakan, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim. Dan keadaan yang seperti ini, kata Nabi, masih akan terus berlangsung, dan Allah jadikan ini sebagai apa? Dhahirun alaihim, sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ma'ak, atas diri Anda, selalu bersama dengan Anda dan menjadi pertolongan dari Allah terhadap diri Anda atas perlakuan yang mereka lakukan. Ma dumta ala dzalik, selama kamu masih meneruskan perbuatan baik itu, tidak membalas keburukannya dengan keburukan yang semisal. Kalau nanti dibalas dengan keburukan yang semisal, maka ini lain lagi ceritanya. Rawah Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini mengajarkan kepada kita kewajiban bersyukur atau berterima kasih terhadap seorang yang kemudian berbuat baik kepada kita. Nah, wujud terima kasih kita ini terhadap orang yang berbuat baik kepada kita apa? Minimal mendoakan dengan mengucapkan jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai makhluk ini lemah. Ada orang berbuat baik, dia dengan hartanya memberikan kepada kita, tapi kemudian kita tidak mampu membalas dengan harta karena kemudian kita tidak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang tersebut diberikan kelebihan harta misalnya. Maka siapa yang bisa membalas? Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas. Oleh karena itu doakan. Jazakallahu khairan. Ini minimal yang bisa dilakukan dan ini yang terbaik. Karena ketika Allah membalas, tidak ada balasan yang lebih baik kecuali balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berbuat baik tersebut.
apabila kita mampu membalas dengan kemampuan kita, dalam hal ini mungkin ada orang yang berbuat baik dengan hartanya kepada kita, tapi kita tidak memiliki harta, namun kita memiliki anugerah lain yang Allah anugerahkan, seperti misalnya tenaga, seperti misalnya pemikiran, ide, dan lain sebagainya. Maka membalas perbuatan baik dengan apa yang dia miliki, misalnya dia membalas perbuatan baik dengan tenaga yang ia miliki. Suatu saat dia butuh pertolongan, maka dibantu karena dia memiliki keluasan di dalam hal tenaga, misal. Kemudian mungkin orang tersebut memiliki anugerah dari Allah berupa kepandaian dan lain sebagainya, maka kepandaian dan keahliannya ini yang nanti dijadikan oleh dirinya untuk membalas kebaikan yang lain. Ini juga boleh. Jadi demikian. Ini pelajaran pertama dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berterima kasih kepada siapapun yang berbuat baik kepada kita. Itu bersyukur. Nah, bagaimana kemudian kalau yang berbuat baik ini orang kafir, ya, bukan orang Islam? Sama tadi, doakan. Doakan apa? Agar kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya. Ya Allah, ini orang berbuat baik kepada saya, hanya saja kemudian dia dalam keadaan kafir dan kekufuran, engkau membencinya. Maka hilangkanlah kekufuran yang ada pada dirinya itu ya Allah, dengan memberikan petunjuk kepadanya, agar kelak kemudian kebaikan yang dia lakukan di dunia ini engkau bisa membalasnya dengan kebaikan yang berlipat di akhirat. Doakan petunjuk bagi orang tersebut kalau nanti yang berbuat baik adalah seorang yang kafir. Doakan kemudian ia mendapatkan petunjuk. Jadi demikian. Ini pelajaran pertama tadi, wajibnya untuk berterima kasih. Kenapa kok kita katakan wajib? Kita katakan wajib di sini karena Rasulullah menyebutkan ancaman bagi ia yang tidak berterima kasih di sini. Orang berbuat baik, tapi kemudian dia dibalas dengan keburukan, maka balasannya Rasulullah SAW kabarkan adalah seperti ini. Nah, seperti kemudian orang yang sedang disuapi dengan pasir panas. Ini yang terjadi. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini adalah bolehnya kita menyebutkan keburukan seseorang. Tapi dalam rangka apa gitu kan? Dalam rangka meminta petunjuk. Di sini kemudian sahabat yang datang dari Nabi SAW ini mengharapkan petunjuk dari Nabi. Ketika saya sudah melakukan seperti ini, apakah saya benar? Tapi kemudian mengganjal di hati. Ketika mengganjal di hati, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Apa yang kemudian harus saya lakukan? Maka kemudian Rasulullah kabarkan di sini tetap terus berbuat baik gitu loh. Tetap terus berbuat baik. Yang rugi adalah dirinya yang tidak berterima kasih atas kebaikan Anda. Yang rugi adalah dirinya yang memutus silaturahim ketika Anda menyambungnya gitu. Anda tidak merugi sama sekali. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya seorang yang menyambung silaturahim, seorang yang berbuat kebaikan tidak akan pernah merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini tidak sebagaimana pandangan orang-orang kafir. Kita berbuat baik, tapi kemudian profitnya buat kita apa? Ini kan profit oriented. Orang yang berbuat baik, tapi kemudian hitung-hitungan profit, hitung-hitungan keuntungan. Nah, kalau kemudian orang mau berbuat baik, hitung-hitungan keuntungan terus gitu kan, kapan mau jadi berbuat baik gitu kan? Tidak bisa. Islam mengajarkan untuk berbuat baik jangan kemudian memposisikan dirinya dengan pandangan profit oriented ini, hitung-hitungan keuntungan. Nah, guru saya punya bahasa yang kasar, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, ketika kemudian mendidik kami, kalau kemudian seorang yang berbuat baik gitu kan, tapi kemudian di dalam hatinya itu masih ada hitung-hitungan saya dapat berapa, merancang-rancang untuk nanti keuntungan yang saya peroleh berapa gitu kan. Kata guru saya, ini adalah sampah perjuangan. Ini artinya suatu hinaan yang beliau sebutkan
Kalau kemudian ada di antara murid-muridnya yang punya niat seperti itu ketika melakukan kebaikan, ketika melakukan upaya yang benar untuk umat ini, tapi kemudian mengharapkan balasan, mengharapkan keuntungan duniawi. Nah, hadis ini membenarkan hal itu gitu. Nah, dalam melakukan kebaikan, lakukan kebaikan karena kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganjarnya, entah nanti di dunia maupun kemudian di akhirat. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini, tadi kan boleh menyebutkan keburukan seseorang dalam rangka apa? Mohon petunjuk apa yang seharusnya dilakukan. Tapi kemudian lihat di dalam hadis ini, ketika sahabat Nabi ini ngatakan ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya kerabat, disebutin gak namanya? Tidak. Tapi beliau hanya mengatakan innali qorobah, saya punya kerabat begini, dan begini. Baru disebutkan keburukannya. Maka pelajaran yang kita ambil di sini, kalau tidak terpaksa gitu kan, bersamaan tadi dengan bolehnya menyebutkan keburukan seseorang, kalau tidak terpaksa jangan sebutin nama yang mana orang-orang itu mengetahui identitasnya nanti. Karena tujuannya apa? Tujuannya kita menanyakan ini kan untuk petunjuk bagi diri kita, apa yang harusnya kita lakukan. Niat tujuan awal bukan melampiaskan kekesalan dan ketidaksenangan kita terhadap orang ini kan. Kalau kita bertanya terus mau melampiaskan kekesalan kita terhadap orang ini, nah ini kemudian sudah salah niat. Untuk menjaga agar tidak salah niat, ini nama jangan disampaikan kalau tidak terpaksa. Maka kemudian karena bisa disamarkan namanya, hanya katakan kerabat gitu saja gitu. Namanya ibham. Jadi diibhamkan, dimubhamkan, tidak disebutkan namanya. Dia punya keburukan gini, apa yang harus saya lakukan? Kemudian kalau menyebut nama boleh atau tidak? Kalau tidak ada alternatif lain selain menyebutkan namanya, maka boleh menyebutkan namanya, dan Nabi banyak melakukan ini. Ada beberapa contoh kasus yang Nabi lakukan, dan kemudian ada yang mengadu kepada Nabi juga menyebutkan nama. Salah satunya ketika Nabi menyebutkan keburukan yang ada pada diri sahabatnya ketika dia meminang seorang wanita. Itu pada hadis Fatimah bintu Qais. Rasulullah mengatakan, kalau Abu Jaham itu yang mau melamar kamu, namanya Abu Jaham, dia itu tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Fala yadau asahu an atiqihi. Ini adalah kiasan bagi seorang yang ringan tangan dan mudah untuk memukul. Nah, Rasulullah khawatir kalau nanti kamu kawin sama dia, siap nggak kemudian punya suami yang kemudian tangannya itu ringan untuk mukul istrinya. Nah, ini kan harus disebutin namanya ini. Susah kalau kemudian nggak disebutin namanya, karena orangnya udah datang langsung ke Fatimah bintu Qais mau ngelamar. Wahai Rasulullah, ini Abu Jaham datang ngelamar saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, disebutin oleh Nabi. Abu Jaham begini. Yang kedua, Muawiyah. Muawiyah juga datang ngelamar saya. Gitu loh. Antara dua ini kemudian mana yang kemudian harus saya pilih? Gitu loh. Kalau Muawiyah nggak punya duit, gitu. Faso'luk, la malalahu, kata Nabi SAW. Keburukannya disebutkan. Tapi lihat pelajarannya dalam hadis Fatimah bintu Qais. Keburukan ini disebutkan untuk apa? Hajatnya Fatimah saja gitu loh. Hajatnya Fatimah apa di situ? Fatimah bintu Qais hajatnya dia mau menikah, mau membangun rumah tangga. Karena kemudian ada keburukan pada calon suaminya ini, maka diberitahu oleh Rasulullah SAW agar kemudian tidak mendapatkan dampak buruk dari keburukan yang ada pada diri dua orang sahabat ini gitu loh. Hingga Nabi SAW menasehati ketika itu, ingkihi Usamah ibn Zaid. Kamu nikahnya sama Usamah bin Zaid saja. Nah, ini contoh kasus di mana nama itu bisa disebutkan kalau memang terpaksa. Dan kemudian pada peristiwa Fathu Makkah, Hindun
istrinya Abu Sufyan yang dahulu ketika perang Uhud itu membayar Wahsy dan menjanjikan untuk dimerdekakan dari perbudakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu an. Pada saat Fathu Makkah, Hindun masuk Islam. Ketika masuk Islam, datang ke Rasulullah mengadukan perkara suaminya yang pelit. Disebutkan inna Aba Sufyan rajulun syahih, nama disebutkan. Karena dalam perkara ini kalau mau memohon keadilan dari seorang hakim misalnya, tidak menyebutkan namanya, nggak bisa gitu loh. Wahai Bapak Hakim misalnya, saya mengadukan kejahatan fulan. Siapa orang yang melakukan kejahatan terhadap Anda? Nggak boleh kasih tahu Pak Hakim, nanti gibah ini. Nggak bisa. Maka nama dalam hal ini memang terpaksa harus disebutkan. Akan tetapi untuk kasus yang hadis ini tadi kan tidak, ketika nama tidak disebutkan, maksud dari tujuan bertanya kepada Nabi sudah tersampaikan. Jadi tidak perlu untuk disebutkan yang demikian ini namanya. Ini pada contoh kasus ini. Artinya di sini Islam sudah mengajarkan adab kepada kita. Tujuannya kita menanyakan dan menyebutkan keburukan orang lain itu untuk apa? Agar kemudian kita dapat petunjuk dalam melakukan atau bersikap yang baik, ataukah tujuan kita melampiaskan kekesalan, kejengkelan, kebencian kepada orang tersebut? Nah, ini perlu periksa lagi ketulusan niat kita dalam bertanya. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya, cross check kebenaran. Lihat Nabi SAW ketika menjawab bagaimana. Nggak langsung dihukumi kan? Nggak langsung dihukumi bahwasanya salah itu, nggak benar, nggak. Tapi Nabi memulai dengan apa? La in kunta kama qulta. Kalau memang yang kamu ucapkan itu, keadaan Anda itu memang benar sebagaimana yang Anda ceritakan tadi, gitu kata Nabi SAW. Maka hukumnya adalah begini. Nah, baru disampaikan hukumnya. Kalau memang benar yang Anda kabarkan, maka kemudian hukumnya adalah begini. Nah, baru disampaikan. Karena ada kemungkinan orang yang datang ini hanya mau ngadu-ngadu saja. Ini yang kemudian kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru-guru kami dahulu pernah menyampaikan di antara sumber fitnah itu adalah murid yang bertanya. Tidak semua murid yang kemudian bertanya itu memang tulus menginginkan kebenaran, faedah dari agama ini. Tapi kemudian murid yang bertanya ini hanya mencari-cari fitnah. Ada banyak yang seperti ini. Dan dahulu di masa salaf terjadi. Dan kisahnya mungkin pada kajian-kajian yang sebelumnya pernah saya sampaikan. Kisah ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau, Al-Jami' li Bayanil Ilmi wa Fadlihi, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, yaitu kitab yang menghimpun nusus-nusus syariat baik Al-Quran maupun Sunnah Nabi, dan kemudian juga contoh-contoh athar dari para a'immatus salaf. Di dalam kitab ini dikumpulkan yang temanya itu tentang adab-adab menuntut ilmu. Ada salah satu bab yang beliau sampaikan pada saat itu, yaitu bab qaulil ulama ba'dihim ba'dha. Bab ketika para ulama itu satu sama lain itu saling mengomentari, saling mencela dan sebagainya. Apa kemudian yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu ketika melihat para ulama ada yang berseteru, tidak sependapat dan lain sebagainya. Maka salah satu kisah yang kemudian dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar adalah kisah perseteruan antara Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab dengan Al-Imam Ikrimah Maula Ibni Abbas. Yang intinya adalah ada satu orang datang bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyab. Sa'id ibn al-Musayyab memfatwakan sesuatu. Dan kemudian setelah mendapat fatwa dari Sa'id ibn al-Musayyab, datang lagi kemudian kepada Ikrimah. Dan ternyata fatwanya Ikrimah berbeda dari fatwanya Sa'id ibn al-Musayyab. Ini orang ini nggak berhenti di sini ketika setelah bertanya. Setelah mendapatkan fatwa yang berbeda dari Ikrimah, datang kepada
Sa'id lagi, ini mau ngapain? Wahai Sa'id, ini Ikrimah fatwanya beda. Maka marahlah Sa'id bin Musayyab. Ketika marah Sa'id bin Musayyab, kemudian yang keluar adalah apa? Serangan terhadap pribadi seseorang. Gara-gara apa? Gara-gara murid yang kemudian cari fitnah seperti ini. Kalau kemudian dia seorang yang mencari kebenaran, ketika mendapatkan dua jawaban yang berbeda dari dua orang guru ini, hendaknya kemudian telaah mana kemudian yang jawaban dari dua orang guru ini yang kemudian lebih membawa dirinya itu dekat kepada Allah dan lebih menghindarkan dirinya itu dari amarah Allah, itu yang mana gitu. Sudah cukup kalau memang ini tujuannya. Tapi kalau kemudian setan ini datang, ketika kemudian setan datang, tanyain lagi nih. Hingga kemudian dua imam ini berseteru. Akibatnya apa? Akibat murid yang kemudian mencari-cari fitnah seperti ini. Oleh karena itu kemudian nasihat kami bagi diri sendiri dan kemudian para pelajar penuntut ilmu, hendaknya kemudian ketika bertanya itu bertanya yang mana jawaban dari pertanyaan itu memberikan manfaat bagi dirinya, yang jawaban itu menjadikan dirinya itu lebih dekat kepada Allah, menjadikan dirinya itu terhindar dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Nabi SAW mengajarkan untuk tabayyun. Jadi yang ditanyakan ini memang benar atau tidak, hingga kemudian jawaban Nabi SAW ini tidak mutlak. Karena boleh jadi yang dikabarkan oleh orang ini tentang kerabatnya ini tidak benar. Karena kemudian boleh jadi dasarnya itu hanya ketidaksenangan bagi kerabatnya, hingga kemudian diadukan kepada Nabi SAW. Ada kemungkinan yang seperti ini. Oleh karena itu Nabi mengantisipasinya dengan ini. Kalau memang benar yang kamu sampaikan. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis ini, insya Allah apa? Yaitu apa? Hadis ini mengajarkan kita untuk meluruskan niat dalam melakukan kebaikan. Seorang yang kemudian melakukan kebaikan dibalas dengan keburukan, dia berhenti dari kebaikan yang dia lakukan, ini ada indikasi dia salah niat. Di mana salah niatnya gitu? Dia melakukan kebaikan dengan mengharapkan balasan kebaikan yang serupa dari orang yang dia tuju itu. Artinya di sini kan mengharapkan balasan dari makhluk. Sementara yang memberikan balasan adalah Sang Khalik, Allah Azza wa Jalla. Tapi karena kemudian tadi udah salah niat, nah di sini kemudian pintarnya setan untuk kemudian mengecoh kita, memberikan talbis. Ketika kita melakukan satu perbuatan baik, ternyata kemudian orang membalas dengan perbuatan yang buruk, kita sambung silaturahim, namun kemudian orang tidak menyambung silaturahim kepada kita, setan kemudian membisikkan, ngapain nanti masih salam sama dia gitu, ngapain nanti masih berbuat baik sama dia nggak berubah-berubah kayak gini. Tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian membalas kebaikan Anda, bukan orang itu. Maka ini adalah salah satu langkah yang diajarkan oleh syariat agar kita meluruskan niat kita ketika melakukan perbuatan baik. Bukan orang yang kita tuju itu yang akan membalasnya, namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membalas kebaikan kita. Kita mengucapkan salam, dia nggak jawab salam, maka Allah sudah membalas kebaikan kita ketika kita mengucapkan salam. Allah utus ada banyak malaikat yang kemudian menjawab salam kita. Dan nanti akan kita baca hadis yang ke-11 insyaallah pada pertemuan selanjutnya, di mana Nabi SAW mengatakan laisal wasilu bil mukafi, orang yang menyambung silaturahim dengan sebenar-benarnya silaturahim itu bukanlah orang yang mukafi. Mukafi itu mengharapkan balasan yang semisal gitu. Walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Seorang wasil, seorang yang menyambung silaturahim adalah seorang yang kemudian ketika diputus silaturahimnya, dia akan berupaya untuk terus menyambungnya. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kiranya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, sampai di sini kita membahas hadis yang ke-7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat dari hadis ini dan kita dapat mengamalkannya, hingga kemudian keberkahan dari
ilmu ini ada pada diri kita, dan kemudian kita tularkan juga keberkahan dari melaksanakan sunnah ini kepada orang yang lain. Nah, apabila kaum muslimin sekalian ada hal-hal yang kemudian ditanyakan, silahkan nanti untuk menuliskan di kolom komentar, dan apabila kami nilai pertanyaan tersebut jawabannya itu memberikan manfaat bagi kaum muslimin, khususnya bagi si penanya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kami jawab pertanyaan tersebut sebelum kita memulai pelajaran untuk membahas hadis yang selanjutnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.